warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Akibas dengan NPM 0332311045 kelas 1B. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS mata kuliah Pancasila, dosen pembimbing Pak Ilham Wibowo. Referensi yang menjadi rujukan saya pada kasus-kasus yang akan saya bahas diambil dari Perplexity ID. Di sini saya akan membahas kasus terkait hak asasi manusia di Indonesia tentang seperti kasus FB. Baik, FB dijatuhkan hukuman mati di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Tinggi Jakarta di tingkat kasasi meskipun telah dilakukan upaya hukum luar bisa berupa pertunjuan kembali. Mahkamah Agung menolaknya. Terdapat beberapa alasan mengapa FB dianggap layak hukuman mati, antara lain karena vonis pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. FB merupakan otak penyelunduran 1,4 juta pil ekstasi, membuat penjara menjadi pabrik narkoba dan pengimpor 50.000 butir pil ekstasi di Belanda ke Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana pandangan terhadap pidana mati di Indonesia? Apakah telah memenuhi rasa keadilan? Lantas bagaimana dengan nasib para terpidana mati yang belum jelas kapan dieksekusi, salah satunya seperti FB? Terkait dengan nasib para terpidana mati yang belum jelas kapan eksekusinya, seperti FB, hal ini menjadi perdebatan di masyarakat dan dunia internasional. Beberapa pihak berpendapat bahwa eksekusi pidana mati harus dilakukan dengan hukum yang berlaku. Sementara yang lain mendapat bahwa pidana mati seharusnya dihapuskan karena dianggap tidak manusiawi dan tidak efektif dalam mencegah kejahatan. Namun, sebagai asisten, saya tidak dapat memberikan pandangan pribadi terkait hal ini. Dalam hal ini, apakah pidana mati telah memenuhi rasa keadilan dalam kasus FB? Hal ini tergantung pada sudut pandang masing-masing. Namun sebagai negara hukum, Indonesia harus memastikan bahwa setiap pelaku kejahatan mendapat perilaku yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya saya akan membahas kasus pembunuhan berencana yang terjadi pada JS. Pembunuhan JS yang terjadi di sebuah apartemen Jakarta pada bulan Januari 2022. H, teman korban, diduga sebagai pelaku pembunuhan. Kemudian H menyusun rencana untuk membuang jasad korban dengan meminta bantuan Ika, security apartemen. Ika membantu H dengan memiming uang bernominal cukup besar. Maka Ika pun ditangkap sebagai tersangka karena ikut membantu H membuang jasad JS. Pertanyaannya, apakah layak pelaku pembunuhan mendapat keringanan seperti remisi atau grasi? Bagaimana jika dieksekusi mati justru bukan pelaku sesungguhnya seperti yang pernah terjadi pada kasus JS? Dalam hukum positif Indonesia, kompensasi yang berkelakuan baik berhak mendapat pengurangan masa pidana. Dengan kata lain, remisi seperti tercantum dalam ketentuan pasal 14 ayat 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan. Namun pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan tidak selalu diberikan secara otomatis, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam perspektif hukum
Islam, remisi bersifat keringanan hukum seperti halnya seseorang melakukan pembunuhan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 178, remisi ini dijelaskan sebagai anjuran untuk memberikan pengampunan kepada pelaku tidak pidana. Namun dalam kasus eksekusi mati yang terjadi di JS, di mana eksekusi mati bukanlah pelaku sebenarnya, pemberian remisi atau grasi tidak akan berlaku karena pelaku sebenarnya masih berada di luar penjara. Oleh karena itu, dalam kasus seperti ini perlu dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam untuk memastikan bahwa pelaku yang dieksekusi mati adalah pelaku yang bersalah. Pertanyaannya, sudah ada 144 negara di dunia yang menghapus hukuman mati. Apakah Indonesia perlu menyusul di belakangnya? Indonesia telah mencatat 11 rekomendasi mengenai penghapusan hukuman mati, termasuk kejahatan hukuman mati dan ratifikasi protokol tersebut. Namun berdasarkan tren yang ada di Indonesia harus memandang bahwa hukuman mati adalah hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan mengandung derajat martabat manusia. Direktur LBH Masyarakat RG menyebutkan bahwa jika pemerintah Indonesia serius melakukan moratorium eksekusi dari terpidana mati, kebijakan harus dibuat aturannya, sekaligus memuat peta jalan menuju penghapusan hukuman mati. Langkah awal yang bisa dilakukan Indonesia adalah moratorium hukuman mati, yakni tidak menanamkan hukuman mati di negerinya sendiri. Dalam konteks global, Indonesia masih menjadi salah satu negara yang belum menghapuskan hukuman mati. Dan pemerintah Indonesia harus berani mengambil langkah tegas, meninjau ulang efektivitas pelaku hukuman mati. Pertanyaan berikut, jika iya, hukuman mati apakah layak untuk mengajar pelaku pembunuhan di Indonesia? Menurut pasal 338 KUHP, pelaku yang merampas nyawa orang lain diancam pidana penjara paling lama 15 tahun. Sementara itu, pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP, pelaku pidana dengan penjara seumur hidup. Namun dalam konteks penghapusan hukuman mati, langkah awal yang bisa dilakukan oleh Indonesia adalah moratorium hukuman mati, yakni tidak menyebarkan hukuman mati di negerinya sendiri. Dalam siklus UPR tahun 2017, Indonesia melakukan moratorium eksekusi terpidana mati selama 4 tahun terakhir. Direktur LBH Masyarakat RG menyebutkan bahwa jika pemerintah Indonesia serius melakukan moratorium eksekusi terpidana mati, kebijakan ini harus dibuat aturannya sekaligus memuat peta jalan menuju penghapusan hukuman mati. Oleh karena itu, Indonesia perlu mempertimbangkan untuk menghapus hukuman mati yang mengganti dengan hukuman lain lebih manusiawi dan efektif dalam mencegah tindak kejahatan seperti hukuman penjara seumur hidup tanpa pengampunan bersyarat atau hukuman lain yang sesuai dengan tingkat kejahatan dilakukan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.